Selamat siang Bapak Ibu semua, yang baik yang di Zoom maupun lewat YouTube yang nontonnya eh, setelah acara webinar yang live ya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan di episode yang kedua. Ini penjelasan tentang aquaponik. Jadi masih sifatnya pengenalan. Kalau minggu lalu yang mungkin belum sempat nanti akan dibagikan lewat grup WhatsApp. Jadi kalau yang belum gabung dengan grup WhatsApp nanti akan di-invite dengan informasi yang saya bagikan nanti di akhir atau di pertengahan dari hari ini ya. Nah, jadi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan aquaponik. Kalau dulu minggu lalu maksudnya, minggu lalu kan tentang yang global ya, aquaponik itu apa, kemudian elemennya apa saja. Lalu setelah itu ada yang memang bertanya langsung di webinar, ada juga yang bertanya langsung lewat WhatsApp ke saya tentang nutrisi dan sebagainya ya. Nah, hari ini kita akan coba mendalami tentang komponen apa saja. Yang kita tahu kan ada tiga ya, ada ikan, sayuran, kemudian satu lagi itu ada bakterinya untuk menguraikan. Nah, lalu kita akan belajar juga tentang nutrisi, lalu rutinitasnya. Nah, nanti rutinitasnya itu, jadi Bapak Ibu dapat gambaran nih, gambarannya tentang kira-kira di rumah harus aktivitas apa saja yang harus dilakukan kalau misalnya nanti punya aquaponik. Yang pasti ngasih makan ikan, tapi apakah ada hal-hal lain yang misalnya harus dikerjakan ya, seperti ngukur misalnya parameter tertentu ya. Nah, hari ini hanya ada saya dan Mas Yanto yang akan menjelaskan. Kang Asep kebetulan lagi menginstal salah satu ya, aquaponik di salah satu sekolah ya. Jadi jika Bapak Ibu berasal dari sekolah atau yang hanya sekedar untuk di rumah, hari ini bisa tanya-tanya juga. Jadi jangan lupa kalau mau tanya langsung lewat chat, nggak usah tunggu di akhir nanti keburu lupa ya. Nah, jadi selanjutnya saya akan serahkan kepada Mas Yanto untuk mulai bercerita tentang komponen apa saja, kemudian mungkin review juga tentang aquaponik, lalu nanti coba mengupas lebih dalam ya tentang rutinitas apa saja yang harus dikerjakan di aquaponik. Nah, silakan Mas. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pak Kris yang sudah menjadi host untuk webinar pengenalan aquaponik ini. Sekali lagi, mungkin yang belum kenal dengan saya Kris, sama-sama namanya Kris, yang satu Christian, yang satu Christopher. Saya saat ini bekerja sebagai konsultan edukasi di PT Tani Kota Agribudaya Lestari begitu ya, yang terletak di Bandung, di daerah Dago. Nah, sudah ini kali yang kedua saya menjadi narasumber untuk sharing tentang pengenalan aquaponik, yang mana di Tani Kota pun kita uh, memiliki memproduksi sayuran, salah satunya dengan sistem pertanian menggunakan aquaponik ini gitu ya, tidak hanya yang pertanian organik tanah tapi juga melalui sistem aquaponik ini. Dan kita juga punya visi untuk terlibat bagaimana menggunakan aquaponik sebagai sarana edukasi baik buat masyarakat umum maupun sekolah begitu ya, karena aquaponik adalah salah satu sistem budidaya yang cukup uh, cukup mudah dilakukan, tapi cukup menantang juga, dan juga yang paling penting adalah uh, 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 sifatnya yang ramah lingkungan begitu ya, bisa dibuat dalam skala rumah atau bahkan sampai skala komersil sekalipun. Baik, kita akan mulai. Izin share screen. Ya, hari ini topik kita akan meliputi komponen aquaponik, lalu rutinitas dan kegiatan aquaponik, lalu bagaimana kita bisa menyeimbangkan nutrisi di aquaponik, begitu ya. Bagaimana proses juga nutrisi itu dihasilkan di aquaponik. Ya, uh, baik, kita mulai. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenal aquaponik secara general begitu ya, membedakan antara komponen aquaponik dan hidroponik yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya gitu ya. Nah, ini ada 4 gambar minggu lalu, ada yang sawah Mina ini, Mina padi ya.
Ini sebenarnya tradisi nenek moyang kita zaman dulu menanam padi dan juga menanam ikan sekaligus. Lalu ini ada teman saya yang praktisi hidroponik di depan rumahnya, dan ini ada ikan cupang saya dan tanaman air di dalamnya, dan juga ini aquaponik yang juga ada di pengarangan rumah saya. Jadi ya, yang paling membedakan antara hidroponik dan aquaponik adalah dari gambar ini kita melihat elemen ikan begitu ya, elemen ikan. Tapi sebenarnya lebih jauh dari itu, aquaponik sendiri sebenarnya adalah singkatan dari aquaculture atau budidaya ikan dan hidroponik. Di mana aquaculturnya itu seperti yang dilihat dari gambar model aquaponik rumahan 5x5 yang ada di Tani Kota ini, kita memelihara budidaya ikan, dalam hal ini kita pakai ikan nila di sana ya. Nah, ini aquaculture budidaya ikan di mana ikan akan menghasilkan kotoran. Kotoran ini baik kotoran padat ataupun kotoran cair atau urin begitu ya. Jadi ikan pun walaupun hidup di air, dia tetap mengeluarkan urin seperti halnya kita manusia begitu ya. Tidak hanya kotoran padat. Dan kotoran ini akan dikonsumsi menjadi nutrisi lewat biofilter, di mana di dalam biofilter ini, kenapa disebut biofilter? Bio itu makhluk hidup, filter ya filter ya, untuk menyaring. Jadi makhluk hidupnya apa yang ada di dalam filter ini adalah mikroba, mikroorganisme yang berperan dalam menguraikan kotoran dari ikan, khususnya kotoran cair, menjadi nutrisi yang akan masuk ke sistem hidroponik. Dalam hal ini hidroponik yang dilihat ini sistemnya hidroponik NFT. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi apa itu NFT. Nah, di mana nutrisi yang dihasilkan oleh mikroba yang ada di biofilter ini akan diserap oleh tanaman. Ya, tanaman sayur yang kita tanam di sistem hidroponik kita, yang lewat masuk yang terdapat di dalam air ya, dalam air, di mana nutrisi diambil, maka air yang sudah diambil nutrisinya juga sudah terfilter kotorannya menjadi air bersih yang akan kembali lagi ke sistem aquakulturnya. Jadi aquaponik ini menjadi salah satu teknik budidaya yang cukup kompleks begitu ya dibandingkan hidroponik, cukup menantang, tapi juga sangat ramah lingkungan karena tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali, lalu penggunaan air bersih penggunaan air yang juga sangat efektif, tidak seperti kalau kita menyiram tanaman ke tanah harus tiap hari disiram begitu ya. Jadi cukup semi otomatis juga begitu ya. Baik, sambil jalan. Nah, karena di sini tadi saya lihat ada peserta dari sekolah kayaknya ya, dari SMAK BPK Penabur. Jadi dari sini juga ini aquaponik kita bisa belajar interaksi ya tentang antara makhluk hidup dan lingkungan. Yang mana ini juga kami develop bagaimana menggunakan aquaponik sebagai alat pembelajaran STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Math. Plus ada juga sisi bisnisnya yang kita bisa belajar dari aquaponik. Mungkin khusus untuk STEM ini, nanti mungkin kalau ada yang dari pihak sekolah bisa menghubungi lebih lanjut, nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya, tentang bagaimana memanfaatkan aquaponik sebagai tools pembelajaran STEM untuk di sekolah. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, ini contoh lain dari aquaponik yang sudah ditunjukkan kemarin minggu yang lalu. Ini adalah BAT, barrel aquaponik Tani Kota. Jadi berbentuk drum dari drum 200 liter yang kita modifikasi menjadi aquaponik. Di mana komponen dan elemennya sama, yaitu ada bagian aquaculture-nya, yang bagian tong warna birunya itu tempat ikan di situ. Lalu di dalamnya ada pompa yang akan memompa air berserta kotoran ikan ke atas sini.
Lalu dari situ yang bagian birunya ini, hijaunya ini adalah yang kita sebut dengan sistem hidroponik grow bed, di mana dalam grow bed ini tidak seperti pakai talang, tapi kita tetap memasukkan media support untuk si tanaman bisa tumbuh dan juga sekaligus filter, filter di mana si mikroba juga hidup di dalamnya. Jadi biasanya medianya bisa batu atau bio bioton ya namanya. Bioton itu Hidroton, hidroton. hidroton ya, hidroton yang biasa dipakai di grup hidroponik biasanya, tapi pada prinsipnya ini seperti menanam di tanah begitu ya, tapi pakai medianya batu atau hidroton bukan tanah ya. Dan biofilternya jadi bergabung dengan si media tanamannya ya, tempat wadah tanaman untuk bisa tanam. Jadi sama kotoran akan diubah menjadi nutrisi oleh biofilter, lalu hidroponik sistem grow bed ini di mana kita menanam akan menyerap nutrisi, lalu air akan kembali. Jadi ini sistem airnya ini sistem pasang surut. Jadi kalau nanti akan dilihat ada pipa lagi di tengah di pinggir sini yang akan mengatur pasang surut air menggunakan prinsip fisika namanya Bell siphon, begitu ya. Jadi ketika air naik sampai titik tertentu, dia akan otomatis turun lagi, gitu ya. Dengan prinsip Bell siphon ini, di mana air yang turun sudah bersih dan kembali ke sistem aquaculture-nya. Mungkin kita bisa lihat videonya. Jadi air dipompa ke atas ini, lalu ini si pipa bell siphonnya ada di dalam di situ yang akan mengatur turun naiknya air di dalam grow bed ini. Bill sifon itu kan prinsipnya sama seperti flush toilet kan, ya Mas? Ya, jadi kalau kita flush dia turun, tapi setelah itu naik sampai titik tertentu berhenti begitu kan ya. Ini di BAT yang ada di Desa Selaawi, di desa binaannya Universitasnya Pak Kris, Unpar. Mereka menanam ikannya ikan lele. Kalau di Tani Kota pakai ikan nila, mereka pakai ikan lele. Jadi ini kita set up bulan Oktober tahun lalu sudah panen 3 kali, 4 kali sayurnya. Kalau ikannya sudah panen 2 kali. Ya. Nah, ini satu lagi adalah contoh aquaponik sederhana yang baru saya buat minggu lalu di rumah sendiri, memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah, barang bekas ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini aqua galon yang dibelah dua, atas bawahnya jadi aquaculture, lalu dipakai pompa, pompa kecil naik ke atas tempat grow bednya, di mana saya tanam tanaman hias sama stroberi di sini. Ini juga pakai sistem bell siphon begitu ya. Tapi sistem bell siphonnya masih sederhana sekali. Yang ini benar-benar hanya buat hobi gitu ya, tidak. Kalau nanam sayur di sini nggak banyak, makanya saya tanam stroberi aja biar ada buahnya. Nah ini aquaculture-nya ke bawah, airnya di atas. Kalau yang ini nggak pakai itu ya Mas, nggak pakai sifon ya. Jadi hanya Ya, sebenarnya bisa dipakai sifon. Ini saya hanya kasih penyaring aja, jadi airnya masih ngalir terus. Minggu ini saya baru mau coba bikin bell sifonnya ini. Uh, oh ya, satu lagi lupa yang dari BAT ini, yang tadi, yang ini, itu tuh untuk grow bed kita bisa juga memasukkan cacing ya, cacing tanah itu untuk menolong karena dia sifatnya kayak kayak di tanah lah ya, begitu kita bisa memasukkan cacing tanah nanti untuk juga membantu menambah nutrisi karena kotoran
ikan masuk ke dalam grow bed itu bisa diuraikan juga oleh cacing, ya, kotoran padatnya. Sementara kalau yang tadi nanti kita lihat kotoran padatnya terpisah begitu. Kalau yang grow bed ini kan kotoran padat dan kotoran cairnya nyatu di grow bed itu ya. Jadi bisa pakai tambah cacing untuk membantu menguraikan kotoran padatnya. Baik. Nah, itu aquaponik secara umum, beberapa tipe aquaponik, macam-macam ya sebenarnya bentuk aquaponik. Pada prinsipnya adalah ada elemen ikan, elemen bakteri, dan elemen serang yang ditanam begitu ya. Nah, kita akan masuk ke lebih detail bagian-bagian dari ketiga komponen aquaponik itu. Yang pertama adalah aquakulturnya. Jadi komponen aquaculture ini disebut dengan RAS, Recirculating Aquaculture System, di mana komponen-komponennya ada samteng, ini adalah tempat tangki air, di mana air akan dipompa ke atas masuk ke dalam tangki ikan. Ya, di tangki ikan terkumpul kotoran padat, juga kotoran cair menjadi satu, itu akan disalurkan ke filter padat, di mana kotoran padat itu akan terfilter di sini. Lalu ada filter halus, yang mana filter halus ini juga untuk menyaring kotoran yang terlewat dari filter padat, sehingga ketika masuk biofilter relatif sudah bersih dari kotoran padat. Tinggal kotorannya yang akan dikonversi oleh mikroba yang ada di biofilter ini. Jadi ini penjelasan ini untuk case aquaponik dengan sistem yang cukup kompleks ya, yang sistem 5x5 ini. Begitu. Agak berbeda dengan yang sistem grow bed tadi, di mana grow bed itu filternya menyatu ya di grow bednya. Jadi ini biasanya model ini dilakukan untuk model yang lebih besar atau untuk komersil. Untuk aquaponik komersil pasti ke elemen aquaculture-nya seperti ini. Kalau ibu bapak juga ada yang beternak ikan, biasanya peternak ikan yang skala besar juga akan menggunakan sistem RAS ini, hanya dia tidak menggabungkan dengan sistem hidroponik, hanya perikanan saja begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lepas nih sistem hidroponiknya, saya mah mau miara ikan saja begitu ya, ya jadinya aquacultur ya, bukan aquaponik. Jadinya aquacultur saja dan biasanya bisa pakai sistem ini. Dan aquacultur yang paling sederhana ya akuarium di rumah ya. Ya, yang punya akuarium di rumah ya umumnya sistemnya seperti ini. Ada akuariumnya, lalu ada filter, kotak filter biasanya ya di atasnya begitu. Lalu airnya balik lagi. Nah, itu sistem RAS. Baik, kegiatan apa saja yang kita lakukan di aquaculture? Nah, ini yang umum dilakukan di semua aquaponik, baik yang sistem tadi yang buat model skala besar atau komersil, termasuk yang skala kecil seperti BAT, ya pasti kita perlu memberi makan ikan ya. Karena kalau ikan nggak diberi makan ya pasti mati begitu. Dan kalau nggak diberi makan tidak menghasilkan kotoran, kotorannya tidak bisa dikonversi menjadi nutrisi untuk si sayurnya. Jadi perlu kita kasih makan. Berapa banyak kasih makannya kita biasanya dilakukan setiap 4 kali, pagi, siang, sore, dan malam. Dan berapa banyaknya nanti saya bahas di bagian nutrisi ya, karena ini berhubungan dengan komponen nutrisi yang akan dihasilkan. Lalu kegiatan selanjutnya adalah monitor dan kontrol pH. Kenapa ini penting? Ya, karena pH ini sangat mempengaruhi baik untuk ikan, tapi terutama yang paling sensitif terhadap perubahan pH adalah di mikroorganisme. Karena nanti saya bahas lebih lanjut, karena perubahan pH ini akan yang tidak sesuai begitu ya akan menyebabkan produksi nutrisi menjadi tidak optimum. Karena makhluk hidup itu punya range atau punya kisaran tertentu ya untuk bisa hidup secara optimal di lingkungannya begitu ya. Apalagi seperti makhluk hidup yang tinggal di air begitu. Ya. Baik ada faktor pH, temperatur, oksigen yang terlarut, ini semuanya sebenarnya sangat berpengaruh. Tapi kita bahas di sini yang paling utama yaitu pH begitu ya. Di mana dalam aquaponik di sistem kami ini kita pH diatur sekitar 5,8 sampai 6,5.
Jadi pH itu kalau ibu bapak yang masih ingat pelajaran biologi ya ini mengenai tentang derajat keasaman suatu larutan ya. Derajat keasaman suatu larutan. Jadi ada larutan yang netral, contohnya air minum begitu ya. Lalu ada yang asam, ada yang basa. Nah, di aquaponik itu relatif sedikit asam begitu ya. Nah, sebaiknya kalau skala komersil ini memang diukur rutin karena kalau skala komersil atau yang besar karena kita benar-benar harus optimum begitu. Jadi lebih baik dimonitor secara berkala begitu. Dan pH meter pun biasanya kita menggunakan pH meter yang digital. Kalau zaman dulu ada kertas lakmus ya, lakmus merah, lakmus biru atau pH yang universal tuh yang tiap nanya itu kan ya. Nah, ya sekarang sih udah modern jadi Pak beli pH meter digital saja banyak begitu ya. Dan ya sebaiknya pH meter rutin dikalibrasi. Nah, selanjutnya setelah memberi makan ikan, mengukur pH, nah, kita perlu membersihkan tangki filter padat. Ya, ini dilakukan setiap hari untuk mengeluarkan kotoran padat. Biasanya setiap hari sekali karena di filter padat itu akan menumpuk di bawah di dasar tangki. Ya, lama-lama ya, ya sebenarnya mungkin nggak harus setiap hari lah ya. Mungkin seminggu 2 kali, 3 kali bisa begitu. Kalau tiap hari bisa lebih baik begitu ya, untuk mencegah kotoran masuk ke filter halus begitu ya. Ini membersih lalu filter halus sama filter halus dilakukan setiap 2 hari sekali karena lebih sedikit kita menggunakan paranet di dalamnya. Jadi akan menyaring kotoran yang terlewat dari filter padat. Dan ini kita lakukan juga di yang bentuk drum itu kotoran padat yang tidak terpompa ya kita tetap perlu cuci begitu atau kita sedot kotorannya sehingga tidak menumpuk di bagian pemeliharaan ikannya. Nah, masuk dari tangki filter halus masuk ke biofilter. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini kegiatan yang sudah tidak bisa kita lakukan lagi sebagai manusia ya. Mengapa? Karena ini yang berproses di sini adalah bakteri. Nah, ini halnya seperti pabrik pupuk ini, biofilter ini, di mana kotoran ikan yang akan menghasilkan kotoran itu menjadi penyuplai bahan pupuknya dan pekerja pabrik dan mesinnya itu adalah bakteri ya. Bakteri di sini adalah bakteri Nitrosomonas yang mengubah kotoran cair yang ada dihasilkan oleh ikan itu umumnya adalah amonia atau NH3 atau urin ya. Sama urin kita juga kebanyakan itu isinya amonia, nitrogennya tinggi. Nah, itu akan dikonversi oleh Nitrosomonas menjadi nitrit. Nah, nitrit ini tidak bisa langsung diserap oleh tumbuhan. Jadi harus ada pekerja lain, mesin lain yang mengubah nitrit ini menjadi nitrat dari NO2 menjadi NO3 yang nantinya ini yang bisa langsung diserap oleh tumbuhan di dalam air begitu ya lewat akarnya yang akan jadi semua ini terlarut di dalam air. Jadi bentuknya larutan ya dan ion begitu. Jadi makanya kenapa pupuk itu umumnya terlarut menjadi ion karena dari itu baru bisa diserap oleh akar tanaman. Karena kalau padat kan nggak bisa ya, karena akar tanaman itu dia porinya kecil sekali begitu. Jadi memang harus dalam bentuk ion atau senyawa yang terlarut di air. Nah, ini kita lihat ada bola-bola kecil, ini disebut K1, filter K1. Jadi sebenarnya ini seperti rumahnya lah ya, rumahnya si bakteri begitu, untuk dia bisa tumbuh. Jadi berapa banyak kewannya juga ini nanti tergantung seberapa besar kita mau menanam atau seberapa banyak pakan yang kita hasilkan itu tergantung ya. Jadi benar-benar ini kayak pekerja pabrik begitu ya, bakteri ini. Jadi jumlah pekerja di pabrik, mesin yang di pabrik itu akan menentukan seberapa banyak kotoran yang bisa dikonversi, diproduksi oleh pabrik itu menjadi pupuk buat
tumbuhannya begitu. Ada beberapa jenis rumah biofilter yang dijual di pasaran. Ini yang namanya K1, K1, K1. Ada juga yang bentuk biobol ya, biasanya yang bulat terus kayak lubang-lubang dalamnya begitu ya. Nah, itu juga sama saja begitu bisa dipakai. Kenapa kita pakai K1? Karena dia lebih kecil, jadi permukaan sentuhnya lebih besar begitu ya daripada yang bola. Artinya dari satu unit K1 dibandingkan dengan yang biobol itu bisa lebih banyak bakteri yang tinggal di K1 ini. Baik, itu kegiatan aquaculture. Sekarang sebelumnya Mas, ada pertanyaan mungkin sebelum saya Ada, masuk ke eh, bagian maksudnya hidroponiknya? ada nih ada pertanyaan. Kalau pH-nya tuh nggak sampai harus dihitung gitu sampai 4 kali. Terus kalau dia di luar batas yang terjadi apa? Jadi ada dua ya. Misalnya pH-nya kalau di luar batas tadi 5,8 sampai 6, sekian. Lalu nggak sempet ngukur sampai 4 kali gitu. 4 kali kalau nggak Ya, salah kan ukurannya 5 kali 5 ya. ya, itu yang untuk skala agak besar atau komersil ya. Tapi di yang skala kecil pun umumnya itu pH-nya agak asam ya, di bawah 7 lah. Karena tadi saya bilang ini pH itu sangat berpengaruh bagi si Nitrosomonas nitrotobacter ini, bakteri pengurai ini untuk dia bisa optimum menguraikan mineral-mineral, senyawa-senyawa yang dibutuhkan untuk menjadi nutrisi begitu. Jadi ada beberapa bakteri yang kalau pH, nah ini ya sambil menjawab, pH-nya di luar range itu dia masih bisa bekerja tapi tidak optimum. Kayak begini saja lah. Contohnya kalau kita bekerja kalau panas begitu ya, kadang wah nggak nyaman begitu kan ya, nggak enak begitu karena terlalu panas begitu. Misalkan suhu ruangannya di atas 35 derajat begitu. Beda kalau suhunya dipasang di optimum 25 derajat. Kita juga enak kerja, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Jadi pH itu juga mempengaruhi proses yang disebut ini nitrogen conversion atau mineralisasi dalam bahasa umumnya ya, mineralisasi gitu. Dan itu tergantung oleh pH. Belum ini juga cerita tentang temperatur. Kalau temperatur ada juga range-nya terlalu panas di atas misalkan 40 derajat, kebanyakan bakteri bisa mati begitu ya. pH juga demikian, terlalu asam dia juga akan mati. Terlalu basah ya mati juga begitu. Karena apalagi mikroorganisme itu sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Ya, cara Ada mensta- ada lanjutan kalau misalnya di luar batas. Kalau dia terlalu asam, apa yang harus dilakukan? Kalau dia terlalu ya basah. mendekati 7 ya, maksudnya Ya. netral ke 7 gitu. Nah itu harus gimana? Nah, selama itu kan yang tadi saya diberikan 5,5 sampai 6,8 itu pH optimum. Jadi saya bilang kalau masih 7 is okay begitu ya. Masih bisa hidup tapi mungkin nutrisinya nggak maksimal. Kalau benar-benar di bawah terlalu asam, misalkan di bawah sekitar 5 sampai 4 tuh udah bisa pada mati begitu ya. Nah, ini yang bahayanya kalau tidak terdeteksi. Nah, ini kalau terlalu asam kita basahkan. Ya, kita kasih kapur misalkan, kapur untuk membasahkan, menaikkan nilai pH-nya ya. Nah, kalau basah di atas 7 misalkan 7,5 sekian sampai 8, nah itu kita asamkan, kita kasih asam saja. Ya, contohnya asam cuka begitu ya, atau asam sulfat yang kita encerkan sehingga itu kembali ke range yang kita inginkan. Tapi pada umumnya ya Bapak Ibu, ini yang menariknya di aquaponik ya dari pengalaman kami selama ini jarang sekali terjadi peningkatan atau penurunan pH yang sangat tajam begitu. Ya, ini terjadi kalau ada masalah di ikannya begitu ya, atau ada masalah kebocoran sehingga airnya kurang, jadi asam menjadi terlalu pekat begitu ya. Ini yang tapi kalau umumnya sistemnya sudah stabil, ini akan saling menyeimbangkan begitu ya. Dan kita kasih makan juga ya, sesuai begitu ya. Ini akan tidak terlalu harus tiap hari 4 kali begitu ya. Kayak sekarang setelah 3 tahun kami biasanya khusus yang kalau yang komersil rutin itu tetap karena kita skalanya besar itu
produksi sayur 400 kilo dalam sebulan, jadi itu besar sekali. Jadi itu kita rutin, tapi kalau yang di rumah yang 5x5 itu mungkin cek pH sekarang cuman seminggu 1 atau 2, 3 kali lah begitu. Ya, nggak tiap hari 4 kali begitu ya. Ini awal-awal saja. Kalau Bapak Ibu lihat, oh udah stabil, bisa dikurangi lah frekuensi pengecekan. Tadi sudah dijawab ya sekalian ya, Sudah? cara menstabilkan pH-nya bagaimana ya. Kalau Ya. terlalu asam bisa dikasih senyawa yang basa seperti kapur biasanya begitu. Kalau terlalu basa bisa diasamkan. Oke, apa? Nah ini hitungin. Nah ini tadi anak-anak sekolah ya dari ada yang dari BPK, ini kesempatan untuk anak-anak menerapkan ilmu kimia di sini ya, belajar bagaimana mengasamkan, menetralkan begitu ya. Ini sesuatu yang bisa sangat sangat hands on buat anak-anak, benar-benar tidak hanya teori di sekolah, nggak kebayang gimana sih pengaruhnya ya kalau asam. Oh ternyata pengaruhnya bisa sangat drastis ke makhluk hidup begitu. Ya, kita lanjut ya. Ya, lanjut. Baik, kita masuk ke komponen selanjutnya, yaitu bagian hidroponik atau penanaman sayur dengan media air ya sebagai penyalur nutrisinya. Nah, ini yang contoh yang ada di tani kota yang tadi saya sebut NFT. NFT itu disebut nutrien film teknik ya. Kenapa? Nutrien tentu dari nutrisi. Kalau film itu adalah karena kedalaman airnya itu yang sangat tipis, antara 1 sampai 3 mm. Kenapa bisa tipis begini? Ini karena kita buat kemiringan talang itu 2 sampai 5 derajat. Artinya air akan terus mengalir begitu ya, ditarik oleh gravitasi. Jadi akan mengalir, dan pipa yang kita pakai adalah pipa yang datar, bukan yang bulat ya. Jadi mengalir kayak filamen, kayak filmen begitu ya, kayak kalau zaman dulu ada kamera, zaman dulu tuh kita pakai film ya, tipis begitu ya. Nah, ini kenapa? Karena dengan air yang tipis ini memungkinkan untuk oksigen yang di udara bisa masuk ke air secara langsung. Begitu. Karena pergerakan yang terus-menerus menggesek udara kan. Nah, udara ini akan bisa masuk dengan kedalaman air yang cukup tipis. Dan ini akan menguntungkan. Dengan adanya udara ini akan memperkaya oksigen di dalam air yang juga akan mempercepat penyerapan nutrisi oleh akar. Begitu. Ya. Ini salah satu keuntungan dari NFT. Tapi kerugian dari sistem NFT ini adalah kalau mati listrik. Nah, karena untuk sistem NFT ini pompa harus jalan terus, air harus ngalir terus karena dia miring kan. Kalau sampai mati listrik, nggak ada air, langsung airnya habis karena nggak tergenang begitu ya. Jadi mungkin kalau mati listriknya 1-2 jam masih oke lah, dan kalau mati listriknya malam-malam. Tapi kalau mati listriknya tengah hari, siang bolong, pas panas terik, wah, kami kejadian dulu juga pernah terjadi seperti itu, sayurnya mati semua, kering begitu ya. Karena yang ini yang 5x5 ini nggak ada generatornya. Kalau yang di komersil yang 200 meter persegi itu kita punya generator khusus. Jadi kalau mati listrik, generator otomatis nyala, langsung tetap air mengalir begitu. Jadi ini sistem NFT. Nah, ini sistem satu lagi yang disebut DFT. Ini yang punya saya di rumah di atas. Jadi saya dapat hibah unit hidroponik dari teman. Lalu saya modifikasi, saya jadikan aquaponik. Saya tambahkan akuarium. Ini ada akuarium, saya isi anakan ikan koi. Lalu tangki yang biasa isinya larutan AB mix, pupuk kimia yang biasa dipakai di hidroponik, saya ubah jadi biofilter di sini. Nah, ini pipanya pipa bulat ya, pipa bulat atau deep flow teknik. Kenapa disebut deep? Karena kedalaman airnya, karena dia dipasang mendatar, si talang airnya itu sejajar, tidak miring. Nah, jadi akan ada air yang menggenang. Nah, keuntungan dari sistem DFT ini adalah kalau mati listrik. Kalau mati listrik tetap masih ada air, si sayur akan tetap tumbuh begitu ya. Walaupun mungkin nutrisi tidak lancar begitu. Nah,
Tapi kerugiannya kalau kita menanam terlalu dalam, kadang air menggenang ini ketinggian dia menggenangi si bagian batang bukan akar ya. Kalau bagian akar tergenang terus sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kena ke bagian batang biasanya malah jadi busuk begitu ya. Jadi busuk ya akhirnya mati. Dan juga rentan air tergenang itu bawa penyakit begitu ya. Karena kalau yang air mengalir kan dia terus mengalir terfilter begitu ya. Kalau air yang tergenang umumnya ada bagian yang tidak mengalir begitu. Nah ini yang salah satu kerugian dari DFT. Jadi baik NFT maupun DFT ada untung ruginya lah. Jadi ini tergantung Bapak Ibu mau pakai sistem yang mana untuk sistem hidroponiknya. Dan yang satu lagi sistem hidroponik tadi, yang satu lagi yang adalah grow bed ya. Grow bed itu lebih ke arah sebenarnya antara hidroponik iya juga menanam di tanah iya juga begitu ya, karena kita pakai media batu juga untuk support si tanamannya begitu. Jadi ada 3 sistem ya yang dipelajari hari ini, yaitu grow bed, lalu NFT dan DFT. Baik, kegiatan hidroponik ya karena ini ada hubungannya dengan tanaman, pasti kegiatannya bagaimana menanam begitu ya. Ya ini sih umum ya, mau di aquaponik, hidroponik atau di tanaman di tanah ya pasti harus menyemai dulu. Menyemai bisa macam-macam medianya, media semainya mau pakai tray, mau pakai tray yang udah ada kotak-kotak begitu ya, atau tray besar. Kalau kalau komersil kan kita nanam langsung banyak nih ya. Jadi biasanya kita pakai baki, baki kita isikan tanah atau kita isikan batu zeolit umumnya begitu ya untuk menyemai. Dari semai lalu kita masuk ke ini harusnya bukan penanaman tapi pindah semai. Jadi sebenarnya penanaman. Jadi dari kecambah kita masukkan ke netpot ya, karena kita bicara aquaponik, hidroponik biasanya kita pakai netpot. Nah, pakai netpot ini kita tanam di netpot. Biasanya media tanamnya itu untuk mensupport si akar tanaman tuh kalau di hidroponik pakai netpot tuh kalau nggak pakai rock wool, busa atau kokopet begitu ya. Kokopet itu serabut kelapa begitu ya untuk mendukung supaya bisa akarnya bisa ada pegangan begitu. Nah, itu juga tergantung kebutuhan. Kalau di tani kota dulu kami sudah coba semuanya, baik rockwool, kokopet, busa, dan terakhir sekarang kita selalu pakai kokopet. Kenapa? Karena biayanya lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Karena kalau kokopet kan dari sabuk kelapa ya, jadi lebih organik lah. Dan lebih baik ternyata begitu ya. Dari penanaman ke penanaman ke netpot, lalu ini masuk ke talang pembesaran kita. Jadi penyemaian itu sekitar 1 sampai 2 minggu, masuk ke talang pembesaran itu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu lagi, baru setelah agak besar masuk ke pindah tanam ini, pindah tanam ke talang untuk yang dewasa begitu ya, untuk sampai dipanen nanti ke depannya. Jadi pindah tanam lalu panen begitu. Ini untuk model yang skala besar begitu ya, yang skala rumahan juga yang 5x5 seperti ini. Tapi kalau yang BAT itu ya biasanya habis disemai kita masuk netpot langsung kita taruh di grow bednya begitu ya. Lebih simple lah kalau yang kecil, aquaponik yang skala kecil. Baik, itu yang hidroponik, bagian hidroponik. Mungkin ada pertanyaan sebelum masuk ke bagian nutrisi. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat. Kita lanjut dulu aja, Mas. Oke. Baik, nah ini yang paling penting yang banyak ditanyakan di minggu lalu. Bagaimana sih Pak kita menentukan uh, pakan ya, pakan untuk ikan, jumlah ikan yang bisa kita piara, lalu jumlah tanaman yang bisa kita tanam begitu. Tentu itu tergantung besarnya aquaponik, jenis aquaponik ukuran aquaponiknya begitu ya. Tapi yang paling penting adalah nutrisi ya berapa banyak sih nutrisi yang kita perlukan atau tanaman perlukan. Nah,
Bedanya dengan hidroponik yang biasa, yang pakai larutan AB mix, biasanya kan sudah ada hitung-hitungannya ya. Saya bukan praktisi hidroponik, jadi saya tidak terlalu paham hitung-hitungan dengan AB mix. Misalkan hidroponik saya luasannya 10 meter persegi, atau lubang tanamnya 100 lubang tanam. Nah itu pasti udah ada hitungannya. Dan yang saya tanam adalah tanaman sayuran daun begitu ya, pakcoy misalkan. Oh, ini ininya apanya ya, formula AB mix-nya begitu. NPK-nya harus segini, nitrogennya segini, atau yang A-nya segini, yang B-nya segini. Nah, mungkin ada seperti itu begitu ya. Nah, sementara di aquaponik itu kenapa lebih menantang karena ya itu ini merupakan satu sistem yang integrasi antara ikan, mikroorganisme dan sayuran begitu ya, di mana uh, input yang didapatkan oleh ikan pasti akan berpengaruh ke mikroorganisme yang saya bilang tadi, pabriknya itu bisa berambah banyak begitu, menghasilkan nutrisi untuk si tumbuhannya. Nah, jadi tidak ada pakem yang khusus begitu ya, tapi secara hitung-hitungan praktisi aquaponik ada beberapa pegangan lah ya, pegangan yang nanti kita sendiri harus menemukan sendiri begitu ya, mempraktekkan sendiri yang pasnya di mana nih buat sistem aquaponik saya nih begitu kan ya, karena tadi sistem aquaponiknya macam-macam gitu. Nah pada prinsipnya kalau kita berpegangan kepada media ininya, media biofilternya atau media mikroorganismenya, ini biasanya yang untuk skala komersil ya. Itu 1 liter media atau K1 itu uh, bisa memproduksi uh, bisa memproduksi kotoran yang dihasilkan oleh ikan yang diberi pakan 10 gram per harinya. Begitu ya. Jadi 1 liter media kewan itu bisa memproduksi nutrisi untuk ikan yang diberi pakan 10 gram per harinya. Dan ini berapa besar area tanam yang bisa di cover nutrisi ini yang dihasilkan dari 1 liter media kewan dan 10 gram pakan perharinya. Area tanamnya adalah 0,05 meter persegi area tanam gitu ya. Jadi tinggal nanti bisa dihitung, oh saya mau bikin hidroponik area rumah saya sekian nih, 5 kali 5, 25 meter persegi misalkan begitu kan ya. Berarti berapa berapa besar nih media kewannya yang saya perlukan, berapa liter begitu kan ya. Jadi tinggal dikonversi saja dengan hitungan ini. Nah, pakannya sedikit lebih tricky untuk pakan. Tergantung lagi nih ikannya. Ikannya ikan apa begitu ya. Lalu berapa besar ikannya waktu mulai ditaruh gitu di aquaculture-nya. Kalau ikannya ikan mulai dari anakan yang ukuran 5 sampai 10 cm, tentu makannya juga belum banyak ya. Kita kasih makan lebih juga wasting begitu ya. Jadi jumlah ikan sama besar ikan itu berpengaruh. Oke, misalkan kita pakai anakan ikan yang kecil, oh dia itu makannya belum banyak ya, tetap harus 10 gram kalau mau optimal kasih pakannya, artinya supaya nggak wasting ya ikannya mungkin ada 10, ada 50 misalkan begitu. Nah, itu triknya di situ yang memang tidak ada hitungan-hitungan khusus, tapi uh, secara apa ya? Secara umum dari pengalaman kami di Tani Kota itu contohnya ikan nila ya, yang kita pakai ikan nila yang sebesar ukuran tangan ini itu kalau kita kasih makan itu bisa menghasilkan nutrisi untuk 1 meter persegi begitu ya. Uh, ini 2 ekor ikan yang kita kasih makan pakan itu yang ukuran kempalan tangan itu bisa mengcover nutrisi 1 meter persegi. Ya ini nanti kita bisa ngobrol lah ya lebih detail. Tapi nah kalau kita lihat dari sistem hidroponiknya, nah untuk yang sistem NFT atau DFT kita bisa pakai 15 sampai 25 gram pakan per hari. Ini untuk per 1 meter persegi area tanam.
Jadi ini yang umum dipakai kalau kita mau lihat sistem hidroponik. Oh, saya sistemnya NFT nih atau DFT. Oke, saya pakai formula ini saja 15 sampai 25 gram pakan per hari per 1 meter persegi area tanam. Ya, uh, ini tentu juga nanti bisa dikonversi tadi ke kewannya berapa nih. Kalau saya pakai 15-25 gram, saya harus berapa liter kewannya ya. Tadi pakai yang formula sebelumnya. Lalu kalau yang ukuran kecil seperti ini, grow beds begitu ya, itu hitung-hitungannya antara 15 sampai 40 gram pakan ikan per hari per 1 meter persegi ruang tanam. Ya, ini kan ruang tanam ya, karena bentuknya bulat atau persegi begitu ya. Mas, Nah, itu ya, tersebar jadi 4 kali makan kan, bukan sekali makan betul. 15 sampai 40 kan? Jadi misalkan ya ikannya 15 sampai 40 juga ini 15 kalau ikannya kecil-kecil, kalau semakin besar tentu dia semakin tambah ininya. Nah, itu 15 gram itu per hari. Jadi kalau kita kasih makannya misalkan 3 kali sehari begitu ya. Jadi pagi 5 gram, siang 5 gram, sore 5 gram begitu. Kenapa kita bagi apa langsung aja pagi 15 gram? Ya kita juga kalau dikasih makan misalkan nasi sebakul buat seorang kan nggak habis ya dalam sekali makan. Jadi kita bagi 3 begitu ya supaya optimum di apa di perutnya juga metabolismenya begitu kan ya. Kira-kira begitu kenapa kita bagi 3. Baik, itu ini slide saya yang terakhir tentang nutrisi untuk hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan, Ya, saya silakan Bapak Ibu. kembalikan ke Pak Kris. Jika ada pertanyaan, langsung Ah, saja. langsung aja ya. Ya, Saya silakan. kalau misalnya makanannya itu kita eh, hari itu tuh kita mau pergi atau gimana, kita sekaligus saja. Misalkan, oh perlunya 15 gram, blok ke 15 gram. Akibatnya apa, Pak? Itu Bu yang saya bilang tadi, kalau kita pagi makan pagi seorang gitu ya, dikasih sebakul nasi begitu. Mau kita sekenyang-kenyangnya pasti nggak habis kan ya Bu ya. Jadi pasti Ah, ada yang waste. Takutnya oke dia mungkin nggak makan. Jadi si peletnya ini kan ya ngambang biasanya. Kalau udah ah, kenyang juga kita lihat tuh pasti dia nggak makan namanya juga udah kenyang. Eh, jadi ya artinya mungkin ya beda lah ya antara kita masih masih makan nasi fresh dengan nasi yang udah lama gitu atau pelet yang udah benyek gitu ya rasanya beda. Sebenarnya nggak masalah sih Bu ya, hanya jadi sayang saja. Tapi kalau memang uh, harus pergi, lebih baik memang dikasih lebih lah sedikit begitu ya. Yang penting jangan lupa nggak sama sekali nggak dikasih makan Bu, begitu. iya. Uh, uh. Apakah Atau memang ikan, maaf ya, ya saya belum pernah melihara ikan, jadi saya nggak ya ya, tahu. Iya, silakan Bu. Apakah memang pelet yang tadi yang benyek itu memang Hmm. nggak dikonsumsi ikan atau gimana Pak? Maaf, atau menjadi benar-benar jadi jatuh, jadi nggak akan sama sekali nggak berfungsi? Karena saya juga bukan ikan ya Bu ya. Jadi tapi kita logik aja sih sebenarnya. Kalau saya juga amati, saya dari dulu punya akuarium. Kalau kebanyakan pasti pertama benyek dan pada akhirnya dia akan hancur ya, akan hancur Oh, dan terlarut di air. Ya pada akhirnya sih akan masuk juga sih karena ikan kan itu minum ya dia, karena dia tinggal di air dia pasti meminum si air itu dan itu nutrisi itu tetap pasti akan masuk begitu ya. Kira-kira begitu. Ya, jadi sebenarnya secara ini sih tidak masalah karena kalaupun dia hanya masalahnya kalau kita pakai filter, kalau si peletnya udah terlarut kan akan terserap pompa ya, malah terbuang gitu Bu. Beda kalau dia masih dalam bentuk keras langsung dimakan ikan tidak ada yang terbuang. Begitu Bu. makasih Pak. ya, Mungkin satu lagi yang bisa itu adalah sekarang ada teknologi kasih makan otomatis. Itu Pak Kris punya tuh di rumahnya ada ya. alat kasih makan otomatis. Nah, Jadi itu pakai kalau pergi-pergi automatic, bisa pakai itu. Ibu pakai Automatic automatic feeder. fish feeder, nanti bisa diatur jamnya, tapi takarannya memang harus sesuai ya dengan ukurannya gitu. Kami juga lagi Ya. ngembangkan untuk estimasi ini Mas, topik tugas air selanjutnya, mengestimasi ukuran ikan Mas. Jadi nggak usah diukur,
dia sambil berenang ketahuan ukurannya kan kita bisa tahu ya harus Tuh, kasih itu makan berapa. ya itu juga bisa tuh. Orang-orang yang di peternakan ikan memang lihat dari berat ikan ya. Berat ikan sekian tuh berapa banyak kasih makannya. Karena Hmm, dia ngejar ke si apa nutrisi. berat ikan begitu ya. Ya. Ini ada pertanyaan nih di Nah, chat. itu harus dibersihin rutin nggak tempat Apakah tempat atau tongnya harus tongnya? dibersihkan dengan rutin? Nah, kalau yang skala tadi yang pakai NFT DFT itu memang biasanya kalau di kami ya praktisi di praktek di tani kota itu habis panen itu langsung kita bersihkan Bu talang airnya. Karena memang mau bagaimanapun pasti ada juga kotoran padat yang masuk ke situ begitu ya. Dan itu biasanya kalau nggak dibersihkan bawa penyakit begitu ya. Jadi kita bersihkan, terus kita jemur kadang supaya karena kita buat komersil jadi benar-benar harus bersih begitu ya, harus bagus begitu. Kalau yang di rumahan ya kalau pakai NFT, DFT sebaiknya rutin dibersihkan habis panen, dicek kalau ada endapan ya dibersihkan. Kalau yang pakai drum tadi itu paling nggak usah kalau grow bed malah nggak harus dibersihin kan itu memang batu begitu ya repot juga kita ngebersihin yang perlu dibersihkan di bagian aquaculturnya jadi kita bisa apa kita sedot itu si kotoran-kotoran ikan yang mungkin ada menumpuk di dasar tong atau di dasar si tempat aquaculturnya begitu. Ya, kalau yang Apakah pas terjawab ya? pada saat ikan juga, jadi kan dia dibersihkan rutin saja ketika beres panen Betul. ya. Oh, satu lagi selain yang talang hidroponik perlu dibersihkan, sudah pasti kalau yang filter padat, filter harus halus itu harus rutin dibersihkan ya. Nggak harus setiap hari seperti saya bilang, kita cek saja. Oh, udah ini nih, udah apa penuh nih gitu Penuh. ya. Biasanya sih sekitar 2 sampai 3 hari lah begitu ya. Tergantung makanya seberapa besar tongnya begitu. Kalau yang tong itu berarti begitu beres ikan selesai semua, kita memasukkan yang baru, ada baiknya memang dikuras ya. Enggak, kalau ikan malah kita nggak pernah panen semua, Pak Kris. Oke. Jadi ikan tuh harus selalu ada. Kenapa? Karena kalau ikannya dipanen semua, nanti nggak ada yang menghasilkan ini ya, apa Hmm. kotoran buat nutrisi. Jadi biasanya di tani kota prakteknya kita panen ikan tuh maksimal setengah lah, setengah dari jumlah ikan yang ditanam. Makanya kita biasanya tanamnya beda-beda umurnya. Misalkan minggu bulan pertama tanam begitu terus bulan berikutnya tanam lagi begitu yang lebih kecil jadi selalu ada yang bisa dipanen Hmm. juga selalu ada yang masih dalam proses pembesaran. Jadi si tong BAT itu apakah dia perlu lagi nih dikuras? Artinya kan ikannya kita harus pindahin dulu, lalu kita kuras gitu. Oh enggak, biasa kalau di kita yang BAT itu ya, yang itu kita pakai itu kalau di rumah ada yang pompa buat aqua tapi yang manual atau yang listrik tuh, Hah? pakai itu aja dasarnya tuh dipakai. Oh, Hanya jangan sampai airnya habis. Minimal iya, iya, iya. sisakan 2/3 lah, 2/3 baru ditambah air lagi, begitu ya. Ya, oke. Jadi itu ya, mungkin memang kalau kesimpulannya ya kita kembali lagi ke kondisi masing-masing juga, besar ikannya, kemudian sayurannya juga ya itu. Nah, sambil nunggu kalau masih ada tanya jawab, di sini saya share sedikit ya bahwa kita lagi membuat untuk starter kitnya berbagai ukuran dan budget juga. Kan Bapak Ibu ketika mengisi scorecard kan kasih tahu ya berapa budgetnya. Nah, ini yang ada itu adalah yang sebelah kiri ya, yang ada barel ini ya, yang besar. Kemudian dapatnya apa aja ya Mas ya? Kalau yang kiri, yang dulu itu ada barelnya, terus dapat pipanya juga, pompanya dapat, media tanamnya dapat ya? Halo? Oh, mungkin lagi disconnect ya. Ya, Media eh tanam ya, dapat ya? media tanam dikasih juga kalau yang BAT ya. Mm-mm. Media tanam dikasih, kemudian semai pertama juga ada ya, ditambah ada cacing ya. Tahu cacingnya perlu mungkin ya, gitu.
Oh, tadi Maaf, disconnect, Mas. saya tadi disconnect ya. Jadi yang BAT itu udah satu paket itu ya, Hmm. termasuk media tanam, lalu 10 net pot, lalu juga benih, benih sayur. Eh, ke- Pokoknya kecuali ikan aja. Ikan cari sendiri, senangnya mau apa, mau lele, mau Ya, nila, ikannya, mau ikan ikannya mau apa? koi gitu ya. Ikannya, lalu ada user manual juga untuk coba rakit ya. Tuh. Jadi Nah, bisa hmm, DIY, do it ya do yourself it lah kalau yourself, yang BAT. coba breakdown. Seru tuh sambil dikamerain, di time lapse ya, lumayan. Itu cocok untuk sekolah lah biasanya ya kalau mau itu untuk sekolahan atau rumah yang apa halamannya kecil sekali begitu cuman ada balkon begitu ya masih bisa lah balkonnya kena sinar matahari nah, bisa juga itu. Ya, itu bisa. Kemudian ya lagi coba dibuat yang lebih kecil ya, karena kan melihat budget yang Bapak Ibu sudah isi ya, budgetnya berapa. Nanti juga kita tambahkan eh, kalau misalnya mau coba di rumah. Lalu yang custom juga ada, misalnya lahannya agak luas, kemudian Nah, agak menarik juga ya, itu juga bisa di custom sesuai dengan budgetnya juga, lalu sesuaikan dengan lahan. Lalu ada, saya kepikiran ada maintenance-nya, mungkin maintenance-nya seperti tadi ya, apa, pompa kecil untuk ngambil kotoran lah apa, automatic fish feeder, nanti kami berikan option supaya nggak perlu nyari-nyari, langsung tuh. all package sesuai dengan yang Bapak Ibu coba kembangkan di rumah ya, termasuk ada support dari komunitas juga dengan WhatsApp group ini, ya tinggal tanya-tanya saja ya. Nah, Dan ini satu lagi ya, Pak Kris ya. untuk setiap produk yang apa kita supply kita kasih garansi sampai panen pertama Oh ininya ya, ya betul. bantuan apanya Bantuan teknis. konsultasinya teknisnya kalau ada masalah sampai panen pertama begitu dan khusus untuk sekolah ini juga bisa kita tambahkan workshop tentang STEM-nya begitu ya sama bagaimana menggunakan aquaponik untuk pembelajaran begitu ya workshopnya atau seminar buat guru-guru begitu untuk memanfaatkan aquaponik sebagai alat pembelajaran STEM ya Oke. ada pertanyaan Nah, lagi. nah, lalu ini ya, jadi maintenance kitnya termasuk minggu depan kita akan belajar tentang apa tuh hama ya, Mas, untuk Ya, kalau kita maintenance. nanam tanaman pasti selalu yang tanya gimana nih, mau ya di aquaponik, hidroponik atau di tanah mengenai hama begitu ya. Ya ini lebih ke hal praktis. Kita mau sharing juga praktek yang kita lakukan di tani kota menggunakan pestisida nabati begitu ya, pestisida organik untuk mencegah dan mengurangi serangan hama apabila terjadi begitu ya, begitu untuk minggu Ya, depan. itu lalu ya selanjutnya kalau Oh, Bapak minggu Ibu, depan maaf, saya ah, nggak bisa. Minggu depan itu saya ke Sumatera, Pak Kris. oh Paling oke. 2 minggu lagi. Kita coba cari topik yang Asep bisa ya. Nanti Boleh. jelaskan. Kan. Kemudian kami kan lagi nyoba nih, ada malam kemarin, kemudian ada siang. Namun ternyata siang ini rame juga ya. Kemarin agak kurang yang siang, yang malam rame. Nanti kami akan umumkan lewat grup ya. Nah, by the way, kalau Bapak Ibu memang belum pernah isi, ini silahkan isi dulu. Jadi di ini itu adalah untuk tahu seberapa baik atau seberapa cocok ya Bapak Ibu rumahnya ini memiliki space yang cukup, kemudian pengalaman juga supaya untuk mulai aquaponik ya. Kalau yang dari sekolah bisa yang kanan, yang rumah bisa yang kiri, kemudian Bapak Ibu silahkan untuk join WhatsApp grupnya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin bergabung ke WhatsApp grup itu ada sudah saya berikan di sana ya di chat gitu ya. Nah, jadi supaya Bapak Ibu bisa terbayang dan terbantu juga kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan ya. Itu, ntar saya harus cek dulu yang WhatsApp grupnya. Ini jadi Bapak Ibu tinggal masukkan saja ke WhatsApp grup. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan di grup juga ya. Jadi kalau kepikiran malam ya sudah, atau pagi atau kapanpun nanti kami jawab pada saat bisa. Nah, silahkan untuk join di grupnya. Nanti akan dikasih reminder topiknya apa yang akan ada di minggu depan. Kemudian apa yang kira-kira Bapak Ibu mau tanyakan ya. Plus nanti pengumuman dan reminder dari eventnya ya. Itu lalu nanti kalau sudah besar saya baru kepikiran nanti mungkin ada juga kalau Bapak Ibu mau berkunjung ke Tani Kota melihat langsung sebelum mencoba ya Tuh. untuk nyobain di rumah gitu. Itu anak-anak kayaknya suka ya karena
Ya di sana lapangannya luas, bisa dipakai camping juga. Dan Bapak Ibu bisa melihat skala aquaponik mulai dari yang paling kecil, ukuran sedang, sampai yang besar ya. Nanti mungkin menarik lah kalau bikin event lagi Mas kayak waktu itu yang undang sekolah kalau Boleh. mau berkunjung. Mungkin Oh, sekali-sekali apa webinarnya langsung di Tani Kota, bukan webinar kali ya, iya, seminar onsite. bisa di sana juga ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk perhatiannya, untuk pertanyaan jawabnya juga. Nanti tanya jawab kami kumpulin semua pertanyaannya biar nggak ngulang-ngulang. Nanti akan dibuat dalam bentuk dokumen ya. Plus kalau Bapak Ibu ada berminat untuk pesan, nanti kami akan umumkan kemudian. Sekarang belajar dulu saja, cari-cari tahu. Ada guidebook juga kami lagi bikin yang semoga bisa kasih gambaran yang lebih luas terhadap sistem aquaponik ini ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu pas jam 3. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik, semuanya terima kasih. Makasih Selamat Pak kembali Kris, beraktivitas Pak Sama-sama, terima kasih Christian. sama-sama. semua.